kasih Tuhan, mengucap syukur bahwa sore hari ini kita dapat bertemu kembali. Eh, Hari ini 5 September 2025, kita masuk di dalam pertemuan kelima untuk ekskul Ibrani kedua. Sebelum memasuki perkuliahan, Recording in aktivitas progress. kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, agar kita semua dapat menerima pengajaran dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Alfridus untuk memimpin kelas di dalam doa pembuka. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini kami bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pembelajaran mata kuliah ekskul Ibrani. Tuhan, kami minta kekuatan daripada-Mu untuk menyertai kami, memberikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk dapat belajar tentang mata kuliah ini, dan biarlah Tuhan kami semua diberikan juga hikmat, pengertian, kepintaran untuk dapat menerima semua materi yang akan diberikan oleh hamba-Mu Bapak Erikson bagi kami. Terima kasih Engkau berkati juga hamba-Mu Bapak Erikson untuk terus mengajar kami dengan kasih, kesabaran, mendidik kami supaya kami menjadi orang yang mengerti tentang kehendak Tuhan, tentang rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan di dalam pembelajaran ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan kegiatan kami saat ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur saat ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Alfridus sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, untuk sedikit mereview pertemuan. Dua pertemuan terakhir kita belajar tentang construct chain. Kita sudah belajar tentang construct chain untuk singular. Minggu yang lalu kita construct chain plural. Dan saat ini Bapak dosen akan melanjutkan materi yang akan diajarkan. Untuk ruang dan waktu kami serahkan kepada Bapak dosen. Silakan Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih buat Pak Alfridus yang memimpin dan membuka kita dalam doa. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang seharusnya Bapak Ibu liburan, tapi di tengah-tengah liburan Bapak Ibu menyisihkan waktu belajar ya Bapak Ibu. Terima kasih buat antusias Bapak Ibu dalam pembelajaran ini, dan nanti juga jam 6 habis ini hanya dikasih setengah jam untuk istirahat, langsung kuliah lagi, seminar ya Bapak Ibu ya. Terus besok lagi, terus hari Minggu pun melayani. Wah, semua waktu Bapak Ibu untuk Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya mengenai personal pronoun, ya, independent personal pronoun. Kita akan belajar ya Bapak Ibu ya, seperti yang sering saya katakan Bapak Ibu, apa yang kita pelajarin beberapa waktu yang lalu itu akan digabung satu persatu gitu ya, sampai ke belakang ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu harus menguasai ya yang beberapa waktu yang lalu yang kita pelajarin, supaya lebih cepat menangkapnya dalam pembelajaran berikutnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu penggabungan ya, sampai nanti pada saatnya kita akan ke kata kerja ya, membuat satu kalimat mengenai binyan. Dari situ setelah kita memahami semuanya dasar-dasar, baru kita masuk ke binyan ya, struktur kata grammar bahasa Ibrani, struktur grammar bahasa Ibrani. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita membaca doa ya. Saya percaya teman-teman semua di sini sudah bisa membaca sekalipun lambat-lambat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap
setiap pembacaan Bapak Ibu semakin aktif ya Bapak Ibu ya. Artinya sekalipun salah nggak masalah ya. Yang penting Bapak Ibu memiliki keberanian untuk mencoba dan mencoba dan mencoba begitu ya. Dan ketika Bapak Ibu mencoba dan mencoba di kelas ya, dan saya yakin nanti di rumah juga Bapak Ibu akan semakin biasa dalam mencoba dan mencoba lagi ya. Jadi oleh karena itu teman-teman juga mulai aktif dalam mencoba dan mencoba ya. Oke, saya harap teman-teman salah satu dari teman ini untuk membacakannya, silakan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Ervina Tendian untuk mencoba, Ibu. Silakan untuk membaca. Boleh. Terima kasih buat kesempatan. Saya akan coba baca. Avenu Tehap Sahamaim Yitkades Simka Tova Apo, maaf agak kecil jadi saya kasih bentar dikit Pak. Tafu Melekhu Teka Yease Red Suneka Baarets, suaranya hilang. Ya, sepertinya Ibu Ervina ada gangguan sinyal yang besar. Silakan. Beri kesempatan kepada teman yang lain. Dipersilakan Bapak Adrianson melanjutkan, Mbak. Silakan. Oke, saya coba, Bu. Dari awal ya? Iya, silakan. Iya. Apinu Sebas Hamayim Yikades Simkoh Tapo Malkuteka Yet Aseh Red Soneka Baret Kaaser Nah Asah Pah Samayim Tenlanu Hayum Lekim Sukenu Ukenu, Ukenu Aselak ya Sukenu Aselak Lanu Uslak Lanu, Uslak Lanu At Asmaitenu Et Asmatenu, Asmaitenu Kah Aser ya, Solehim Anaksnu Lah Aser Asemu Lanu Asmu, ya, Peh Altepenu Lidei Maseh Kiin Hatsilenu Minhara Kileka Hamamlaka PHG Purah PH Liperet Leh Olemei Olamim Amin. ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu ada satu quotes ya dari Dr. Eli Sorking Eisenberg. Beliau ini adalah Presiden Israel Bible Center ya. Beliau mengatakan ketika Anda membaca satu pemikir atau ketika Anda belajar dari seseorang, Anda akan dikloning, kata dia ya.
Kalau Anda belajar dari 2 rabi atau 2 guru atau 2 gembala, Anda akan menjadi bingung ya. Ketika Anda belajar dari 10 rabi atau 10 guru, 10 gembala, Anda akan mulai meningkatkan pilihan Anda ya. Dan ketika Anda belajar dari 2.000 atau 3.000 guru atau dosen atau gembala, Anda akan menjadi bijaksana dan bisa meningkatkan apa yang menjadi pilihan Anda. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur kita banyak belajar di BBCO dari orang-orang hebat gitu ya. Dari beberapa dosen, banyak dosen-dosen yang hebat-hebat kita belajar, bahkan ada puluhan ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah ada memiliki ratusan pengajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan semakin bijaksana begitu ya. Dan satu hal yang Bapak Ibu saya ingatkan ya, ketika Bapak Ibu belajar dari satu dosen dengan dosen yang lain, jangan Bapak Ibu sampai membentrokkan antara dosen satu dengan dosen A. Kalau misalnya salah satu dosen mengajarnya agak berbeda dengan yang Bapak Ibu pahami dari dosen yang lain, diam saja. Jadi Bapak Ibu bijaksanalah dalam hal itu. Jangan membenturkan pengajaran dosen satu dengan dosen B gitu ya. Jadi Bapak Ibu bijaksana, Bapak Ibu sudah bisa menyaring atau memilih, memfilter mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dari dosen A mana yang Bapak Ibu ambil, dari dosen B mana yang Bapak Ibu ambil. Sehingga seperti yang dikatakan oleh siapa namanya Newton, ya, Isaac Newton, dia mengatakan, saya ini orang hebat, tapi saya hebat karena saya berdiri di atas bahu orang-orang hebat. Gitu ya. Saya bisa sekarang ini karena saya belajar dari orang-orang hebat. Bukan karena saya sendiri, tapi karena saya belajar dari ribuan orang-orang hebat, sehingga saya menjadi seperti ini. Jadi dia katakan dalam bahasa Inggris itu, karena saya berdiri di atas bahu orang-orang hebat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga demikian, kita rendah hati, kita ada sebagaimana ada sekarang ini, berkat dosen-dosen, berkat gembala-gembala, berkat guru-guru yang telah mendidik kita ya. Sekalipun dalam pendidikan itu banyak yang tantangan yang harus kita hadapi, bahkan kekecewaan, bahkan kesakitan, tapi semuanya itu untuk mendidik ya. Demikian juga Bapa di surga dalam mendidik kita ya. Tidak ada pendidikan itu yang everything is okay, semuanya baik-baik. Tapi semuanya ada tantangan, ada hambatan, ada masalah-masalah yang besar. Bahkan justru ketika kita masuk dalam pelayanan, justru pada saat itu ada timbul masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur sepanjang kita ada di dalam Tuhan, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita akan bisa melaluinya ya. Sebagaimana Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut sebab engkau gadamu dan tongkatmu ya. Itulah yang menyertai. Bukan masalahnya itu yang menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah dengan siapa kita ada di dalam masalah. Baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai smikut ya. Smikut ya Bapak Ibu ya. Construct chain ya. Something of something ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar mengenai independent personal pronoun ya. Tapi sebelumnya kita melirik kembali pelajaran kita minggu yang lalu mengenai something of something, noun of noun ya, dalam bentuk plural ya atau jamak ya. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai yang yang singular. Sekarang kita belajar ya jamak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah rumusan-rumusan yang kita sudah memahami ya mengenai smikut atau construct chain ya. Kalau dia kamats, kalau dia nanti dikonstrukkan, dia akan berubah menjadi kata ya. Jadi Bapak Ibu ya, nikut itu sangat perlu kita pahami ya. Dan nikut itu bukan sekedar dia vokalisasi, tapi dia mengandung grammar dan instruksi pembacaan ya.
Nanti kita lihat bagaimana dia digunakan sebagai instruksi pembacaan dalam catatan-catatan kaki rabi-rabi, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada kamats ya, dan sere, dia akan berubah menjadi spa gitu ya Bapak Ibu ya. Dia akan berubah menjadi spa. Misalnya ini dapar menjadi deper gitu ya, dia dikonstrukkan. Demikian juga sere, dia akan berubah menjadi patah. Misalnya contohnya zaken menjadi jekan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita pahami ya. Dan sekarang kita belajar mengenai independent personal pronoun ya. Independent personal pronoun. Bapak Ibu Saudara ya, kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, saya laki-laki dan saya perempuan itu sama ya. Memang dalam bahasa Ibrani saya itu laki-laki dengan perempuan sama. Tapi nanti ketika dia mengucapkan kata kerja, dia akan berubah gitu ya Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan. Jadi gender itu sangat penting diperhatikan dalam bahasa Ibrani. Gender sangat diperhatikan gitu ya. Memang dalam bahasa Yunani itu tidak terlalu, tapi perlu diperhatikan juga. Tapi khusus dalam Ibrani ini, gender sangat diperhatikan. Karena ketika subjek itu bergender, dia akan berubah dengan kata kerjanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk saya, itu ani atau anohi ya. Ini dalam bahasa Ibraninya. Saya itu ani. Nah, dalam bahasa Inggris I gitu ya Bapak Ibu ya. Saya, aku, daku dalam bahasa Indonesia ya, daku ya. Terus kamu tunggal laki-laki ya. You masculine singular itu ata ya. Kamu tunggal laki-laki itu ata. Untuk kamu tunggal perempuan itu at. Yang ini Bapak Ibu ya, at gitu ya. Jadi kamu laki-laki dengan kamu perempuan itu berbeda gitu ya. Ketika saya katakan salam aleka gitu ya. Salam aleka, salam kepadamu. Salam at, itu salam kepadamu, dia untuk perempuan gitu ya. Terus untuk dia ya, dia laki-laki ya. Dia laki-laki itu who ya. Dia laki-laki tunggal who. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang sering saya katakan, setiap kata benda dalam bahasa Ibrani itu memiliki gender, baik itu abstrak, tidak kelihatan, memiliki gender gitu ya. Beda dengan bahasa Indonesia gitu, tidak semuanya memiliki gender gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani semuanya memiliki jenis kelamin atau gender gitu ya. Dan gendernya itu maskulin dan feminim ya. Terus untuk dia perempuan ya menjadi he ya, he. Dia perempuan he. Ini agak berbeda dengan bahasa Inggris. He itu kan dia laki-laki ya. Kalau dalam perempuan bahasa Ibrani he itu perempuan ya. Terus ada dua penulisan Bapak Ibu ya. He, dua penulisan dalam bahasa Ibrani itu ini juga tetap bacanya he. Ya. Ini ada pap itu ya. Ada pap di sini. Seharusnya bacanya who ini ya, seperti ini ya. Di sini Bapak Ibu ada di sini hirik. Hirik. Biasanya hirik itu digunakan dia hirik sama sama yod, hirik yod biasa untuk i. Ini ada hirik pap gitu ya. Hirik pap secara matriks leksionis kan ini tidak normal gitu ya. Jadi ini makanya ini ada hirik ini itu merujuk kepada instruksi pembacaan bahwa dia itu bacanya adalah hi. Ya, bukan who. Kalau who dia laki-laki gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk kita ya, we ya, kita itu anak nu
ya, anak nu, ya. Ini Anak. berarti kita laki-laki dan kita perempuan. Itu sama ya. Jadi kita, kami itu sama, anak nu, ya, dalam bahasa Indonesia kita dengan kami itu berbeda, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu kita itu bisa kita, bisa kami gitu ya. Dalam bahasa Ibrani ini anak nu, bisa kita, bisa kami gitu ya, sesuai dengan konteksnya ya. Terus untuk kamu masculine plural, ya, you masculine plural itu aten, ya, aten, ya. Sedangkan untuk kamu feminim plural itu aten atau Athena, Aten atau Athena, itu ya Bapak Ibu ya, Aten atau Athena. Bagaimana kalau kalian itu ada laki-laki dan perempuan seperti sekarang ini ya, saya mengatakan Salam Alaikum kalian itu ya, M itu di belakang itu menunjukkan kalian gitu ya. Jadi itu namanya itu nanti itu semacam apa, personal ending gitu ya. Salam Alaikum itu kan im itu merujuk ke kalian laki-laki plural gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia ada laki-laki dan perempuan campur, jadi dia menggunakan atem ya, kalau campuran. Tapi kalau itu khusus perempuan, dia menggunakan aten atau Athena ya. Jadi bedanya Bapak Ibu perhatian, ini mem, ini nun ya, nun sopit gitu ya Bapak Ibu ya. Mem sopit dengan nun sopit. Terus untuk mereka laki-laki ya. Kalau mereka itu laki-laki bentuk plural, maka disebut dia hen atau hema gitu ya. Hem atau hema untuk mereka laki-laki. Sedangkan untuk mereka perempuan ya itu hena. Hena gitu ya. Hena gitu ya. Jadi bagaimana kalau campuran sama? Kalau campuran mereka itu ada laki-laki dan perempuan digunakan hem atau hema. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya sejauh ini ya? Dosen izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang singular ini ya, Pak ya. Ini kan ada. Mak Bu, suaranya putus, nggak kedengaran. Belakangnya yang maskulin. Kenapa yang atah itu loh, huruf H di belakangnya? Shalom. Mak Bu, bisa diulangin, suaranya putus. Pak, terdengar, Pak. Bisa diulang Ini Pak, pertanyaannya, saya Bu? izin bertanya. Saya Iya, izin silakan. bertanya. Ini yang yang you itu kan yang maskulin kenapa pakai H, bukan pakai H? Kenapa pakai H, bukan yang bawahnya yang maskulin, bukan yang at ini, bukan yang at, tapi kok atah? Padahal ini kok maskulin. Harusnya kan ini yang feminim, Pak. Ada huruf H-nya. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, Ibu siapa nih? Saya nggak lihat. Bu Evelyn. Oh, Ibu Evelyn. Oh ya, suaranya lebih berwibawa gitu ya, Ibu Evelyn. Apalagi nyusun skripsi itu ya. Jadi saya nggak bisa mengidentifikasi. Oke, ya memang ketentuannya dari sana Bu. Ini kata gitu ya. Memang kalau secara untuk kata benda, kamatse itu merujuk ke feminim. Itu untuk kata benda. Tapi kalau untuk independent pronoun beda. Kalau kamatse itu merujuk ke laki-laki, sama seperti ini juga ya. Ya. Mereka laki-laki itu hema. Ya. Jadi ini ya, terima kasih pertanyaannya. Bisa Ibu Evelyn langsung Ya, apa terima ya? kasih Pak Dosen. Mengidentifikasi. Saya kira Biasa. terbalik gitu. Oh, enggak kebalik itu. Ya, makasih buat penelitian Bu Evelyn ini. Bisa langsung Ya, mengidentifikasi. terima kasih Pak Dosen. Sama.
Baik, Bapak Ibu, saya baca ulang kembali ya, Bapak Ibu ikutin ya. Ani atau anoki, Anoki. ata, Ya. at, At. hu, Hu. hi, Hi. anak, nu, atem, Aten. aten atau Aten. Athena Aten. ya. Terus Ten. hem Tem. dan hema, Ya. hena Hen. ya. Mereka perempuan. Baik, kita akan lihat contoh-contohnya untuk lebih aplikatif dalam penggunaannya ya Bapak Ibu ya. Untuk first common singular ya, itu ani atau anoki ya, ani atau anoki ya. Contohnya dalam Alkitab kita ada di Kejadian 4 ayat 9 ya. Kejadian 4 ayat 9 dikatakan Payomer Adonai El Kain Ei Hepan Hika Payomer Lo Yadaiti Hasomer Ahi Anoki ya. Di sini ada Anoki ya. Dia dikatakan firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kata aku itu Anoki ya. Dikatakan Anoki, dikatakan Payomer dan berfirmanlah atau dan dia berkata Adonai El pada Kain ya, Kain ya. Ini kita sudah belajar mengenai itu ya, di mana gitu ya. Di mana Hapel, Hepel, Ak itu saudara laki-laki. Jadi Ahika, K itu tadi itu merujuk kepada kamu, laki-laki. K, Ahika, kepunyaan. Ahika, nanti kita belajar lebih dalam ini mengenai kepemilikan ya Bapak Ibu ya. Ahika, Payomer, dan dia berkata, maksudnya Kain, lo yadati, saya tidak tahu gitu. Lo itu tidak ya. Lo itu tidak ya. Hasomer aki anoki itu ya. Somer itu dari kata samar ya, menjaga ya, penjaga. Jadi hasomer itu penjaga, aki itu saudaraku, aki saudaraku, akika itu saudaramu gitu ya, saudaramu laki-laki gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kata anoki ya, anoki, aku gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat untuk second masculine singular untuk ata ya, ata artinya kamu laki-laki, Anda gitu ya, Anda laki-laki seperti itu ya. Jadi untuk second feminine singular itu at itu ya, at itu ya. Itu kamu perempuan ya, Anda perempuan ya. Contohnya ya dalam Kejadian 4 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Peata arur ata min ha adama aser patseta et pika lakahat et demei ya, kita belajar mengenai demei, darah-darah ahika. Ini ahika itu saudaramu ya. Miyadeka ya. Miyadeka dari yadeka ya. Jadi di sini ada kata ata, kamu ya, ata. Dikatakan, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah
yang mengakakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu, ya. Min yadaka, ya. Bapak Ibu perhatikan di sini, ya. Ada ini P-ata, ya. Sama bacaannya ya Bapak Ibu, ya. Ata, ya. Jadi P-ata, maka sekarang dan sekarang. Ata ini kalau yang ini pakai dia ain itu ya. Ata itu artinya now ya, sekarang gitu ya. Ata. P ata arur. Ata ini kamu laki-laki ya. Nah, jadi beda. Ini alef, ini ain ya. Bacanya sama. Itu ya Bapak Ibu ya. Ata ata, P ata arur ata itu ya. Jadi nanti juga Bapak Ibu banyak ketemukan bunyinya sama tapi aksaranya beda gitu ya. Jadi itu banyak nanti Bapak Ibu temukan nanti dalam pembacaan Alkitab kita Perjanjian Lama ya. Jadi P ata gitu ya, dan sekarang gitu ya. P ata dan engkau sekarang, right now ya. Arur ata, terkutuklah engkau min ha adama ya. Min kita sudah belajar ya, preposisi ya. Ada makepnya min adama, dari tanah. Asher ini yang ya, asher yang gitu ya, asher patsta telah terbuka, terus maaf, et piha pada mulutnya, p dari kata p ini, dari piha ya, piha itu berarti mulutnya ya, i dari p itu mulut ya. Lakahat ya, untuk mengambil, lakat ya, mengambil. Dari kata lakat ini nanti terbentuk kata nikah, yang mengambil itu ya, nikah ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita belajar mengenai sores ya. Sores sudah belajar ya? Sudah belajar ya Bu ya? Sudah, Pak. Sores ya. Jadi kalau dari soresnya Bapak Ibu sudah tahu, lamet, kap, head gitu ya, lakat. Ya, jadi dari kata lakat ini nanti terbentuk kata nikah, bentuk nipal gitu ya. Terus demei ahika miyadeka ya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai apa dari kata-katanya ini kan Bapak Ibu sudah mulai identifikasi artinya gitu ya. Tinggal rangkaiannya saja ya. Oke, kita lanjut. Sekarang third masculine singular. Who ya, sekarang who ya. Untuk mereka, maaf, dia laki-laki ya. Ini ada satu contoh mengenai hatikpa lamasihat ya. Dalam Kejadian 3 ayat 15 itu protoevangelium, berita Injil pertama ya, besorat harisona ya. Kita baca ya dalam bahasa Indonesia ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Oke. Maaf Bapak Ibu, seharusnya ini contoh untuk apa ya? Yang maaf sebentar. Oh ya, betul ya. Dia perempuan ya. Maaf, dia laki-laki. Di sini dituliskan ada ya. P-E-Pa asid bein ka ubein haisa ubein jar aka, ubein jar akhu.
Yesupka Rob Peata Tisupenu Akep, ya. Di sini dikatakan ada hu, ya Bapak Ibu ya. Hu, ya. Keturunanmu, jera, ya, dari kata jera. Jadi jar'ah, ya, keturunanmu, ya. Jar'ah, keturunannya. Jar'ah, hu, ya. Keturunan dia perempuan, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia perempuan, hu, ya. Maaf, sorry. Dia laki-laki, hu, ya. Sedangkan dia perempuan itu adalah he, ya. Jadi ada kata hu, jer'a. Jadi hu yang dimaksud di sini adalah dia laki-laki, itu merujuk kepada ular itu ya, dengan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Kamu laki-laki, ya, dikatakan di sini Paipa asid bein ka ubein Haisa, gitu ya. Isa itu perempuan, ya. Haisa itu perempuan itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Kau dan perempuan ini atau perempuan itu, ada definite artikel tertentu, ya. Oke, kita lihat contoh yang lain, ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, ya. Dikatakan di situ, ya, Pehepel happy gam hu, ya. Nah, di sini ada kata hu, ya. Dia mikorot dari sulung, dari bekor, ya, yang pernah kita belajar itu dari kata bekor, yang sulung yang pertama, ya. Sono kambing, ini kambing domba atau ternak. Umehel pehen payisa Adonai el Hevel pl min hato dari persembahannya. Di sini ada kata hu, ya. Hu itu dia laki-laki, ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita lanjut. Demikian juga dalam Kejadian 3 ayat 16, ya, dikatakan ada kata hu, firman-Nya kepada perempuan itu, supaya waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu, ya. El Haisa Amar Harbah Arpe Itsoponek Peheronek BEC Teldi Banim PL Ishek Tisukaten Pehu Yisalba, ya. Ini ada kata hu, ya Bapak Ibu Saudara, itu merujuk kepada dia laki-laki, dia berkuasa, gitu ya. Dia laki-laki bak atasmu, ya. Oke. Sekarang orang ketiga feminim, ya. Third feminim singular, he, ya, he. He dan he, ya. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya katakan, penulisan he ini ada dua, ya. Ada he, ada hirik yod, ya. Ada hirik pap, gitu ya Bapak Ibu ya. Hirik pap, ya. Kenapa bisa gini? Karena memang ini yang tertulis dalam kitab suci, gitu ya. Jadi ini yang tertulis dalam kitab suci. Jadi para rabi tidak berani merubahnya.
bagaimanapun mereka tidak akan berani merubahnya. Memang secara apanya grammarnya agak salah, tapi mereka membuat catatan kakinya bahwa ini dibaca he gitu ya, bukan who gitu ya. Karena secara konteks dia merujuk ke dia perempuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya di Kejadian 3 ayat 12 ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan ya. Payomer ha Adam. Ini nih, perhatiin Bapak Ibu ya, ha Adam. Payomer ha Adam, ha is. Itu kan ini dan dan Adam berkata ya, ha is perempuan, sang perempuan ya. Sang perempuan Asher yang natatah, Natan dari kata Natan ya, natata itu kau berikan, yang kau berikan imadi ya, imadi di sisiku. Who ini dia Bapak Ibu maaf, ini dia ya. Natna li yang memberikan min hh ya, min hh paokel ya, dan aku memakannya. Akal itu memakan ya. Hu ini dia ya. Haisa hu ya dia lah gitu ya. Jadi ini Haisa ini perempuan, jadi ini dialah gitu ya. Nggak mungkin dia laki-laki gitu ya, karena ini merujuk kepada perempuan ya. Dialah gitu ya, dikatakan dialah gitu ya. Manusia itu menjawab, perempuan ini perempuan ya, yang kau tempatkan di sisiku ya, di sisiku ini natata ismadi ya, di sisiku. Who ya, dialah gitu ya. Dialah yang di sini yang dimaksud ya, dia perempuan. Ya Bapak Ibu ya. He gitu ya, maaf. He. Jadi ini bacanya he ya Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Memang itu yang tertulis dalam kitab suci. Jadi sehingga rabi-rabi itu tidak berani merubahnya. Tidak berani merubahnya. Sehingga mereka membuat catatan di sini dibubuhkan hirik ya, yang seyogianya hirik yod gitu ya. Ini hirik up gitu ya. Jadi tidak normal. Jadi itu menunjukkan instruksi pembacaan. Oke. Kita lanjut. Kita ingat kembali independent pronoun ya. Ani, ata, atem ya. Hu, hi, anaknu, aten, atena, hema, dan hena ya Bapak Ibu ya. Oke. Maaf. Oke, maaf salah setting ya. Maaf sebentar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya tadi Pak, yang untuk agak ke depan tadi, yang Shalom Aleihim itu kalau apa pemirsanya itu laki perempuan, jadi Shalom Ale Atem ya Pak? Oh, im itu merujuk ke kalian laki-laki. Tapi kalau itu laki-laki dan perempuan tetap itu im. Jadi kalau campuran, kecuali semuanya itu perempuan gitu ya. Kalau perempuan dia merujuk nanti ke kalian jamak itu aten ya. Aleihim, aleina gitu bisa nanti gitu ya. Kalian perempuan. Baik, Pak, terima Nanti kasih. kita itu di apa namanya itu nanti di
di kepemilikan ya, kata ganti milik. Nanti kita sampai ke sana. Makasih Pak. Sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Baik. Ya, kalau Bapak Ibu dalam bahasa Inggris ya, kami itu we, you, kamu laki-laki dan kamu perempuan tetap aja you gitu ya. Jadi tidak bisa kita bedakan dalam hal ini ya. Sedangkan untuk mereka, they laki-laki dengan they perempuan juga sama dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan dalam bahasa Indonesia juga sama. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalian laki-laki, kalian perempuan itu berbeda dengan mereka laki-laki dengan mereka perempuan berbeda. Tapi kalau itu campuran laki-laki dan perempuan itu tetap menggunakan kalian laki-laki. Kalau mereka itu gabungan campuran laki-laki dan perempuan itu digunakan mereka laki-laki begitu ya. Kecuali mereka itu khusus perempuan gitu ya. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. We atau kita itu anaknu ya. Kamu itu atem. Kamu untuk kalian ya, maaf, kalian untuk perempuan itu Athena ya. Terus mereka dan mereka atau Hema, mereka itu perempuan Hena gitu ya. Hema dan Hena ya. Oke. Oke, kita lihat satu contoh. Peelika ya. Tesukatu peata timsal bo ya. Dalam Kejadian 4 ayat 7b tadi ya. Peata dan kamu ya, dikatakan Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu ya. Atah ini itu merujuk ke kamu ya. Kamu kamu untuk laki-laki gitu ya. Halo gitu ya. Halo im teitip ya. Teitip seet peim lo teitip lapeta hatat ropets peleka tesukato peata timsal bo ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kata ata ya. Peata. Oke, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke prakteknya ya mengenai personal independent personal pronoun ya. Sekarang kita menggunakan kata orang pertama ya, ani ya. Ani laki-laki ya, ani ya. Sekarang kita lihat mengenai kata ani ya, maaf. Ini karena maaf ya Bapak Ibu, karena layar saya lebar gitu ya, sehingga untuk saya harus geser-geser gitu ya Bapak Ibu ya. Karena cukup lebar gitu ya, sehingga saya harus menggeser-geserkannya. Oke. Sekarang kita menggunakan kata omet. Omet itu berdiri gitu ya. Sekarang kita lihat ini mengenai ani. Orang pertama tunggal ya. Common singular gitu ya. Orang pertama saya laki-laki. Kita sudah belajar
B itu di dalam, ya. B dari kata betok, atau di dalam atau di tengah. Al itu di atas, ya. Lipne itu di depan, ya. Jadi kita B itu dari kata betok, itu al di atas, lipne itu di depan, ya. Lipne itu di in front of, itu di depan, ya, di muka depan. Oke, sekarang kita gunakan kata omet, gitu ya. Ani, ya. Jadi kalau tadi ani, omet, saya berdiri. Kalau di atas dia jadi apa dia? Ani, omet, al, ya. Al babait, gitu ya. Al babait. Saya berdiri di atas rumah. Tapi bisa juga nanti dikatakan saya berdiri di atas atap. Gak, gitu ya. Ani, omet, al-gak, al-hagak, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini penggunaannya secara kalimat, ya. Omet berdiri, ya. Berdiri. Ani, omet, al-hagak. Gak itu atap, ya. Gak itu atap. Ani, omet, al-hagak, gitu ya. Saya berdiri di atas atap. Itu saya laki-laki, ya Bapak Ibu ya. Saya laki-laki. Terus yang di dalam, ini di dalam, ya. Ani, omet, babait, ya. Ani, omet, babait. Ya, ini ba, ya. Bait itu adalah rumah, ya Bapak Ibu. Bait itu rumah. Bait, ya, rumah. Terus, ya, lipne itu di depan. Lipne. Nah, kalau dia saya untuk orang pertama laki-laki, ani, omet, lipne, habait. Ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang nomor 1 di atas tadi, ya. Gak itu kan atap, ya. Atap, ya. Hagak itu atap. Tapi bisa juga nanti dibuat di sini kan ani, omet, al bait, itu al babait, ya. Al bait, al babait, itu ya. Oke. Sekarang untuk mempraktekannya, silakan satu orang membaca. Silakan. Ani, omet, Ani, omet, al-babai. Oh, ini khusus yang laki-laki ya Bapak Ibu, maaf. Kalau perempuan nanti beda ya. Untuk laki-laki, silakan. Ani, omet, al-hagak. babai. Hagak, ya. Hagak. Oke. Berarti artinya saya berdiri di atas atap. Atap. Oke. Sekarang yang di dalam, silakan. Ani, omet, babait. Babait. Iya, ani, omet, babait. Artinya bahasa Indonesia? Berdiri di dalam. Saya berdiri di dalam rumah. Ya, saya berdiri di dalam rumah. Babait, inside itu ya, in, ya. B itu di dalam, ya, atau in, betok, inside, atau di tengah, di antara, gitu ya. Terus yang kemudian yang ini di luar, ini apa nih? Ani, omet, lakne, Abai. habait. ya, lipne, habait, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke Israel nanti tulisannya seperti ini, nggak ada nikut ya.
Jadi nggak ada nikut-nikut nanti gitu ya. Jadi harus paham. Oh, kalau nggak salah kita juga sudah belajar kursif ya, betul ya? Kursif Iya, Pak. Sudah, Pak. sudah ya. Ya, Iya. jadi nanti Bapak Ibu juga misalnya nanti ke tanah perjanjian minggu depan atau tahun depan ada tulisan seperti itu, nanti Bapak Ibu tidak kaget lagi gitu ya. Oh, itu sudah pernah saya belajar sekalipun nggak hafal tapi udah pernah belajar. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk yang feminim. Ya. Oke. Untuk orang kedua. Ini orang kedua ya. Ini orang kedua perempuan, ini orang kedua laki-laki ya. Ini kuda. Bahasa Ibrani kuda apa, Bapak Ibu? Sus. Sus ya. Ya. Sus gitu ya. Kalau at itu kamu perempuan ya. Leyat itu di samping ya. Omet tadi berdiri ya. Oke. Kalau gini gambarnya, ini perempuan ya, berarti orang kedua kamu. Nah, jadi kalau diapakan jadi apa dia, Bapak Ibu? Leyat. Omet sus. Leyat. Sus. Omet sus. Omet sus. Omet. At. Omet. Omet. Leyat. At. Omet. Omet sus. At. Sus. Sus. At omet al sus. Omet al sus. At omet al sus ya. At omet al sus. Kalau dia perempuan, ini kata kerjanya dia berubah menjadi omedet. Omedet. Iya. Berarti dia kalau at omedet Omeden al sus. ya, al hasus. Ada artikelnya, definisi artikelnya. Kuda itu atau kuda ini ya. At omedet al hasus. Sekarang yang ini, kamu laki-laki. Ata Omedet. Omet. Ata omet. 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 Al sus. Al hasus. Leyat Ata omet Al hasus. al sus. Al hasus. Al hasus. Apa di depan? Infran op apa? Infran op. Etok. Livne. Al lipne ya, lipne. Berarti ata omet lipne hasus. Omet lipne hasus. Ya. Sekarang baca. Nomor 2 untuk perempuan. Silakan. At. At omedet omedet Al al hasus. hasus. Ya. Terus hasus. kamu laki-laki. Ata Omet omet livne lipne hasus. hasus. Ya. Jadi perhatiin Bapak Ibu ya, seperti tadi yang di awal saya katakan, subjek itu sangat memperhatikan gender. Jadi nanti dia berubah di kata kerja. Itu ya. Tadi juga yang tadi itu saya lupa melampirkan contohnya untuk saya saya perempuan gitu ya, maaf ya. Saya kira sudah ada, tapi ada nanti contohnya itu saya lupa melampirkannya atau kelewat kemarin itu saya lampirkan.
Tapi kalau saya perempuan nanti mengatakan itu ya, untuk yang tadi ya, maaf, saya hapus dulu ya. Yang ini tadi ya, dia omedet ya, ani omedet Omedet. al Babai. al hagak gitu ya. Kalau ini, kalau perempuan nanti saya orang pertama perempuan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti siapa namanya Ibu apa namanya Ibu Ayu gitu ya, atau Ibu Maria, Ibu Yuli, dia akan mengatakan ani omedet al hagak gitu ya. Ani omedet babayit gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menemukan satu Nah, ya, kata Pak. kerja dalam bahasa Ibrani itu udah satu kalimat gitu ya. Kenapa? Karena kata kerja itu sudah terdiri dari orang, dari jumlah, dari gender. Udah ada di situ gendernya gitu ya. Jadi kata kerja itu juga itu memiliki gender gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dalam bahasa apa namanya Yunani kata kerjanya itu kan dia memiliki apa namanya apa orangnya, jumlah, kasus, modus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu dalam bahasa Ibrani Yunani. Jadi satu kata kerja itu sudah mengandung. Misalnya kalau kata makan, makan itu dalam bahasa Indonesia kan tetap makan, makan, kamu makan, dia makan, kemarin makan, besok makan gitu ya. Bahasa Inggris ada perubahannya gitu ya. Eat, eating, ate, eaten gitu ya Bapak Ibu ya, ada perubahannya. Dalam bahasa Ibrani lebih banyak lagi perubahannya ya, seperti yang kita lihat di apa namanya di Sores kemarin ya. Satu Sores itu bisa berubah sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan binyannya dan sesuai dengan konjugasinya atau tensisnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ingat ya. Jadi itu perubahan-perubahannya ya. Oke, kita lanjut. Ini orang ketiga. Oke, kalau ada pertanyaan bisa Bapak Ibu ya ditanyakan gitu ya. Yang kurang jelas gitu ya bisa langsung ditanyakan karena kita unmute semua ini ya. Jadi bisa interaksi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke 3 ya. Di sini at itu kamu perempuan, leyat itu di samping, omet tadi berdiri, di sini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki gitu ya. Kalau dia perempuan tadi apa? He. He ya. Oh, ini jalan ya, maaf, derek. Ini jalan ya. Belum ada di sini ya. Belum ada katanya ya. Oke, langsung aja ke sini ya. Ini orang ketiga, perempuan. He ya. He omedet lihat ya di samping ha ets. Ets itu pohon. Ini maksudnya pohonnya ya. Pohon. He omedet lihat ha ets itu ya. Kalau ini jalan ya Bapak Ibu ya. Ini jalan, ini pohon gitu ya. Ini jalan. Derek itu derek dari ini. Derek itu haderek itu jalan itu ya. Kalau ini dia laki-laki, who omet ya leyat haderek ya. Artinya dia laki-laki berdiri di samping jalan itu. Nah, jalan yang dimaksud ini ya. Terus ini laki-laki ya. Berarti dia who omet al haderek. Dia laki-laki berdiri di atas jalan itu.
Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang ya. Ini feminim orang ketiga ya. He omedet leyat hs ya. Dia perempuan berdiri di samping pohon itu. Nah, sekarang ini who omed leyat haderek. Dia laki-laki berdiri di samping jalan itu. Nah, sekarang yang ini. Who omed al haderek. Dia berdiri di atas jalan itu. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang nomor 3, bagian ketiga ya. Yosef itu duduk ya. Yasab, dari kata yasab dia duduk gitu ya. Leyat tadi di samping, at itu apa kamu perempuan. Omet berdiri, po di sini ya. Sekarang untuk nomor 1 ini laki-laki ya. Laki-laki orang pertama, laki-laki orang kedua, perempuan orang ketiga, perempuan orang kedua, laki-laki orang ketiga ya. Ini laki-laki orang pertama berarti Ani ya. Ani. Untuk duduk itu tadi Yosef ya. Kuda sus. Di atas itu al. Oke, yang nomor 1 siapa mau coba? Ani, Yosef, Yosef, Al-Hasus. Sus, Al-Hasus. Al-Sus, ya. Al-Hasus. Ani, Yosef, Al-Hasus. Hasus. Iya, mantap. Nah, nomor 2 orang kedua. Bukan. Orang kedua itu apa? Atta. Orang kedua laki-laki. Atta. Ya. Atta, Mbak. Atta ya, Mbak. Atta. Ya, Ini kuda di depan kuda. Jadi kalimatnya gimana? Atta, Omet, Atta, Omet, Omet, Libe, Libnei, Layet. Asus. Asus. Ya, mantap. Sekarang nomor 3. Ini dia perempuan. Dia perempuan itu apa tadi? I, Omet, Al, Omeder. Omet, Ya, Omedet ya, Omedet ya. Omedet, Al, Omedet, Al, Al-Hagak. agak. Di atas atap ya, di atas atap ya. Oke, sekarang ini perempuan orang kedua, tunggal. At, Omedet, Leyat, Babayit ya. Ya, di rumah, di samping rumah. Sekarang ini laki-laki orang ketiga. Yosef duduk ini kan. Yosef. Babayit.
Bahayit. Bahayit. Al-Babayit. Haba. U Babayit. Yosef Oh, Yosef. Bayit, ya, di U dalam Yosef rumah, ya. Babayit. Nah, udah bisa membuat satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Pak, mau tanya Pak dosen. Silakan Bu. Itu tadi di slide yang sebelumnya, itu omet itu kenapa berbeda tulisannya Pak? Omet maksudnya? Penulisan Omet. ometnya ain, mem, dan dalet. Tapi yang itu tulisannya ain, fa, mem, dalet. Iya, ain, mem, dan dalet ini kan omet. Terus di dalam pengkalimatannya itu dia ada tambah fav ya. Di kalim yang omet. Iya itu. Oh, ya. Ini kan matres leksionis ya Bu ya. Betul ya? Untuk O. Oke. Berarti bisa disingkat, bisa juga ditulis begitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada nikut, mereka menggunakan matres leksionis ini. Nah, seperti itu ya. Ini kan bisa O, bisa U ini. Ini bab ini kan tergantung titiknya di mana, betul kan ya? Seperti ini. Berarti kalau tanpa nikut dia pakai itu ya. Matres leksionis. Ya, matras. Oke. Terima Sama kasih. ini juga. Oke, yang tadi ini ya. Ani, Yosef, Al-Hasus. Ya. Hi. Oh, maaf, ini yang maksud ya. Ata. Hi, Omedet, Al-Hagak. Sedangkan yang ini Ata, Omedet, Lipne, Hasus. Ya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, kadang kalau saya kan layarnya lebar, jadi tertutup gitu ya, jadi nggak bisa saya baca, saya harus geser. Nanti kalau saya perkecil, nanti Bapak Ibu lihatnya kecil kali gitu kan. Kalau saya lebarin, saya yang tertutup. Jadi foto-foto Ibu ini juga yang ada di sini kan menutupin sebagian gitu ya. Sehingga saya lambat menggeser-geser, jadi kadang saya lihat dulu handphone gitu ya, yang kelihatan. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Orang pertama plural, jamak, ya. Orang pertama jamak, yaitu anaknu, ya. Anaknu. Orang kedua itu atem. Orang ketiga jamak, orang kedua jamak perempuan, aten atau atena. Orang ketiga jamak, ya, third masculine plural, itu hem atau hema. Third feminine plural itu hena, ya. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi kita gunakan kata-kata yang tadi, bentuk plural. Anaknu, kita atau kami, ya. Yosef itu duduk, Leyat itu di samping, Omet berdiri, O di sini ya. Sekarang pohon tadi itu H ya. Pohon tadi H ya. HH gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sekarang ini jamak, kamu jamak laki-laki. Itu jamak laki-lakinya apa tadi Bapak Ibu? Anaknu. Itu kita. Untuk kamu? Kamu. Anem.
Hakem. Hakem. Bukan. Yang ini atem. Aku atem. Oh, Ya. Sekarang mereka ini kalian ya. Oh, maaf ya, saya ketutup rupanya. Rupanya ini orang pertama jamak ya, maaf. Orang pertama jamak ya. Maaf ya, orang pertama jamak. Ini berarti anakmu ya, orang pertama jamak. Anak. Sekarang mereka berdiri di atas pohon. Eds ya. Anahnu, terus berdiri. Omet. Arets. Eds ya. HF. Berarti anahnu, omet, al, haeds. Haeds ya, pohon ya. Haeds ya. Kami atau kita berdiri di atas pohon. Nah, sekarang ini duduk di samping pohon ya. Anahnu, Yosef, Leyat. Leyat, Haeds ya. Anahnu, Yosef, Leyat, Haeds. Ya. Sekarang orang kedua. Ini derek ya, jalan ya. Ini kamu, orang kedua kamu perempuan jamak, ini kamu laki-laki jamak ya. Kalau kamu maskulin plural itu atem, kalian perempuan itu Athena atau Aten ya. Gam itu juga ya. Yosef sitting ya, Leyat di samping, Omet berdiri ya. Jalan itu derek ya, haderek ya, derek. Jalan itu derek atau haderek, jalan itu. Sekarang ini ya, orang kedua jamak laki-laki berdiri di samping jalan. Jadi kalimatnya gimana Bapak Ibu? Atem, Yosef, Aderek. Yosef Said, Leyat, Leyat. Atem, Haderet. Omet, Leyat, Haderet. Ya. Terus ini dia berdiri di atas jalan. Kamu perempuan. Athena. Yosef. Omedet. Al. Haderet ya. Athena atau Aten. Omedet. Al Haderet. Yes. Kucing itu mah. Perhatiin ya Bapak Ibu ya. Kalau dia jamak, untuk kata kerjanya juga jamak. Berarti ini atem, Omedim, al,
Le, Leyat, ya, ha, haderet, haderet, ya. Aten, aten, hulakut. Laku al-haderet. Oh, ini berjalan ya. Dari kata halal. Halak, ya, berjalan. Laku Oke. Nomor 3. Nomor berapa ini? Orang ketiga, maaf, orang ketiga ya. Orang ketiga itu orang ketiga laki-laki. Jadi apa dia? Orang ketiga laki-laki. atem, Atem. atem, maskulin plural. Atem, Terus untuk perempuan Orang ketiga, hena, ketiga perempuan. Athena. hen. Hena. Hena. Hena atau hen ya. Hena. Kalau Hen. untuk laki-laki mereka atem, hen Hen. atau hema Hema. Hema. ya. Hen. Hema. Hem. Hena. Hulak. Berarti yang apa namanya yang ini laki-laki orang ketiga menjadi hem ya. Hem. Hem ya. Oh di sini belum ada ya kata kerja untuk jalan ya. belum. Jadi hem, hulakim, al, hagak Bagak. ya. Hulakim, Hem. Hulakim al-haderet. Terus untuk yang feminim hen, hen, Hen. almedet, omedot Omedet. pakai Omedot. ya. Hagat. Babat. Babayit ya. Babayit. Ya. Mereka perempuan berdiri di dalam rumah Babayit. ya. Jadi perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya, seperti yang apa tadi, ini apa namanya ini subjeknya ini itu sangat mempengaruhi kata kerja. Termasuk juga gendernya. Kalau dia untuk maskulin, dia ada hirik yot. Hirik yot mem ya. Sedangkan untuk yang feminim dia ot. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sangat diperhatikan ya. Jadi sehingga kan kita yang apa namanya yang mengenai sores itu ada banyak perubahan atau apa namanya ya infleksi itu tergantung dari itu subjeknya tadi. Subjek kan ada 10 ya Bapak Ibu ya. Subjek ada 10. Jadi perubahannya bisa dia jadi 10 gitu ya. Oke. Maaf Pak, mengingatkan waktu tinggal 5 menit. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? banyak latihan aja Pak dosen. Iya, latihan aja nih ya. Sekarang nomor 3, bagian ketiga, orang ketiga ya. Orang ketiga, apa namanya, laki-laki. Ini orang ketiga laki-laki, orang kedua, dan orang pertama campur ya, ya. Laki-laki dan perempuan jamak. Untuk orang ketiga, Hem, Yosepim, Babayit. Artinya apa Bapak Ibu? Dia, Mereka laki-laki Oke. Duduk. ya, mereka laki-laki duduk di dalam rumah. Babait ya. Hem, Yosepim, Babait. Nah, terus ini. Ata,
hulekut, hulekot, al hadere. Mereka Aten ya, Aten ini. Aten, hulekut, atau lekot, al hadere. Apa artinya bahasa Indonesia? mereka Orang berjalan. kedua, orang kedua. Orang kedua. Kalian. Iya, Mereka kalian perempuan, Kalian gitu ya. perempuan Iya, berjalan berjalan, berjalan jalan. ya Jalan iya, itu. di atas jalan. Al hadere, gitu ya. Terus ini dan anaknu, anakmu ulekim, Ulekim Anak. leyat, hadere. Layat Hadere. Artinya Kami berjalan berjalan ya di atas di samping, di samping. samping jalan. samping itu. jalan. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal latihan-latihan ini ya. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ke satu pertanyaan, boleh? Tapi Bapak Ibu sudah bisa memahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kerja itu berubah sesuai dengan subjeknya. Itu baru subjek. Nanti kita kata kerja itu berubah sesuai dengan apanya, binyan dan waktunya. Itu belum. Ini baru subjek ini yang kita pelajarinya Bapak Ibu ya. Bentuknya bentuk sekarang ya, bentuk apa namanya kal gitu ya. Jadi nanti itu perubahannya. Jadi dari mana perubahan kata kerja itu berubah sampai 490, yaitu subjeknya ada 10, binyannya ada 7, konjugasinya atau tensisnya itu ada 7. 7 kali 7, 49 kali 10, 490. Jadi kalau kita memahami nanti ini, kita bisa merubah otomatis gitu ya. Contohnya dalam bahasa Inggris, he is. He udah pasti is dia, bukan are. He are bukan gitu. Jadi seperti itu nanti kan. Jadi udah otomatis gitu. I am gitu, bukan I are atau I is bukan gitu ya. Udah dia satu paket, I am gitu ya. Demikian juga nanti dalam penggunaan kata kerja ya dalam bahasa Ibrani gitu ya. Kalau dia misalnya ata, dia udah kata kerjanya sudah pasti ini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Baik, Bapak dosen, terima kasih untuk topik hari ini yang luar biasa. Dan teman-teman antusias semua di dalam belajar. Sayang waktunya sudah selesai. Ya. Sepertinya teman-teman masih ingin belajar. Ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu lagi dan sebentar kita akan mengikuti seminar akhir bulan yang dilakukan awal bulan. Kita berharap kita semua bisa hadir. Ya, sekali lagi saya mewakili kelas mengucapkan terima kasih Pak dosen untuk hari ini. Kiranya Pak dosen terus berikan kesehatan, kekuatan karena lanjut besok ya Pak ya mengajar 2 kelas kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu semua bisa mengikuti perkuliahan sore hari ini. Dan untuk menutup perkuliahan kita, mohon kesediaan Ibu Maria Mariati untuk menutup kelas kita di dalam doa. Silakan Ibu. Baik, Ibu Ayu, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Tuhan sudah menyertai, memberkati di dalam perkuliahan kami pada malam hari ini. Terima kasih biarlah setiap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Berkati Bapak dosen dalam setiap aktivitas, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan bela Tuhan, selalu memberkati. Terima kasih dan setiap kami mahasiswa yang sudah hadir sore hari ini, biarlah Kau terus menolong dan memberkati kami. Untuk waktu-waktu depan Tuhan, jika sebentar kami akan mengikuti seminar, Kau juga akan tolong setiap kami, berikan kekuatan kesehatan, sehingga setiap materi yang disampaikan nanti Tuhan boleh kami ikuti, boleh kami pahami. Terima kasih, terpujilah namamu, kami akan
undur dari Zoom pada sore menjelang malam ini. Tuhan, Kau juga memberkati kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ayu yang sudah memandu kami di dalam Zoom sore hari ini. Kau juga berkati. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Pak Ibu Ayu. dosen.